Anybody home, semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, saat ini ada berita yang lagi viral gitu loh. Berdasarkan informasi yang beredar per April 2026. Jadi ada sebuah kejadian daycare, kalian tahu ya, daycare itu adalah tempat penitipan anak begitu ya. Nah, daycare ini adanya di Jogja, namanya Little Aresa. Dilaporkan gitu, karena ternyata ada banyak sekali anak-anak di sana itu sekitar jumlahnya 103 anak itu diindikasi mereka itu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik ya. Jadi ini yang baru terindikasi ini baru 53 anak karena anak-anak ini memang masih kecil banget ya. Nah, gimana kronologinya Madam Suki mau baca di sini ya. Jadi ini berdasarkan berita yang beredar, 30 pengelola daycare Little Aresa diperiksa. Orang tua korban menuntut keadilan. Terus, oh ya. Jadi setelah itu ada 30 orang yang akhirnya diperiksa oleh kepolisian ya, diperiksa oleh kepolisian. Nah, terus udah gitu dan dan anak-anak ini pun diamankan begitu. Jadi 30 orang ini terdiri dari pengasuh hingga pejabat yayasannya. Nah, kemarin kami sudah mengamankan sekitar 30 orang. Ini kata polisi ya. Langkah tegas kepolisian didasari oleh temuan yang sangat memprihatinkan saat proses penggerbekan. Waduh. Anggota kami melihat sendiri kondisi anak-anak yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Ada temuan di mana kaki dan tangan anak-anak ini dalam kondisi terikat. Itu kata polisi ya. Terus, pihak kepolisian menekankan bahwa angka 53 korban ini baru berdasarkan data awal yang terlihat secara fisik dan administratif. Nah, terus jumlah korban sangat mungkin bertambah. Nah, coba ya, ini ungkapan lagi mungkin dari polisi ya, menurut laporan dari orang tuanya mereka ini. Selama ini katanya kalau ada luka di punggung atau bibir, pihak daycare selalu berdalih luka itu sudah ada dari rumah. Padahal setiap pagi saya memandikan anak-anak saya, tubuhnya bersih tanpa bekas. Ternyata setelah melihat video anak-anak di bawah umur 3 tahun diikat kakinya dan tangannya, bahkan hanya dipakaikan popok tanpa baju. Aduh ya ampun. Oke, jadi terus ini ada seorang ibu yang bernama Hairunisa yang mengungkapkan rasa syoknya dan kemarahannya saat melihat buah hatinya menjadi salah satu korban yang terekam dalam video yang viral itu. Ia menemukan bukti fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi. Anak saya tidak diberi baju dan tangannya bukan dibedong, katanya, tapi diikat kencang. Di salah satu video yang tersebar, saya yakin itu anak saya menangis melihatnya, ya pasti ya, namanya juga seorang ibu kita aja yang itu bukan anaknya melihat hal ini pasti miris banget dan sedih banget ya. Terus ia juga menyoroti kejanggalan sistem pengawasan di Little Aresa. Jadi selama ini orang tua itu tidak diberikan akses CCTV. Nah ini ya, jadi buat orang tua yang mau menitipkan anak-anak juga harus ini adalah hal penting ya, apalagi zaman sekarang ya, CCTV itu sangat penting, apalagi bisa terkoneksi dengan HP orang tuanya ya. Terus orang tua tidak diberikan akses CCTV di dalam ruangan pengasuhan. Ia juga mengungkapkan bagaimana pengelola menutupi aksi mereka dari pantauan orang tua. Terus CCTV hanya ada di luar, sementara di dalam tidak ada. Jadi selama ini kami tidak bisa memantau apa yang terjadi di dalam ruangan. Oke. Terus selain itu ada peraturan kalau mau jemput harus WA dulu 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Tidak boleh dadakan tanpa kata salah satu orang tua korban ini ya. Oke, jadi
sejauh ini polisi mencatat ada 103 anak yang terdaftar di daycare tersebut. Jadi kalau di Belanda, Manasuki share sedikit ya. Kalau di Belanda itu eh, daycare itu memang harus ya. Karena apa? Karena di luar negeri yang Madam Suki ceritakan ini di Belanda, orang tua dua-duanya itu harus bekerja karena kan di sana pajak dan kehidupan itu super mahal. Jadi anak-anak ini bangun jam 6 misalkan ya, terus mandi, terus mereka eh, langsung dibawain makanan. Jadi makanan itu tidak bisa dibeli di kantin karena di sekolah-sekolah di Belanda nggak ada kantin. MBG ada nggak? Ya nggak tahu, kayaknya nggak ada atau mungkin ada tapi bukan di Belanda ya. Jadi akhirnya dibawain bekal menuju sekolah begitu. Terus dijemput sama sekolah atau kalau orang tuanya punya mobil ya dijemput atau diantar dengan mobil orang tuanya. Setelah itu kan berpisah toh anaknya sekolah, mungkin jam 12 nanti mereka dibawa lagi dengan mobil sekolah dibawa ke daycare begitu sampai nanti jam 7 atau jam 8 anak-anak itu dijemput. Jadi begitu kehidupannya ya. Uh, Mungkin karena di Indonesia juga daycare itu sangat penting menjadi sebuah kebutuhan, apalagi dewasa ini kan orang tua di Indonesia juga kebutuhan semakin banyak, semakin mahal. Jadi daycare itu memang sangat diperlukan ya. Nah, jadi menurut orang tua yang anaknya dititipkan di sini, mereka mengatakan begini, berdasarkan informasi yang beredar per April 2026, biaya daycare Liter Arisa di Jogja itu dilaporkan bernilai jutaan rupiah per bulan. Jutaan ya mahal ya termasuk ya. Kalau Madam Suki nggak salah dengar ya itu 1,9. Tolong koreksi kalau aku salah info ya, karena infonya yang aku baca gitu. Tapi ini aku sumbernya ada di Google ya. Ini mengatakan dilaporkan bernilai jutaan rupiah per bulan. Meskipun disebut murah oleh sebagian orang tua yang menitipkan anaknya di sana, tarif tersebut disorot setelah kasus dugaan kekerasan terungkap. Nah, jadi menurut mereka, mereka ini menitipkan ke sana karena dinilai biaya dari penitipan anak di situ itu relatif murah dibandingkan daycare lainnya begitu. Tapi ya memang harus diwaspadai ya karena kalau CCTV tidak diberikan ya itu kan berarti mengandung sebuah kecurigaan. Nah, bagaimana ini terungkap ya? Ini terungkap karena ada seorang pengasuh yang tak sanggup lagi melihat kekejaman, memilih bongkar rahasia gelap dibanding daycare demi menyelamatkan nyawa anak-anak tidak berdosa. Nah, jadi beliau ini yang memberi bocoran gitu ya. Nah, usut punya usut si kakak ini katanya dia juga merasa kayak kecewa karena ijazahnya itu ditahan. Nah, ijazahnya ditahan kan kita nggak tahu ya kenapa. Apakah dia itu mau keluar dari daycare ini karena sudah tidak sanggup melihat hal-hal seperti itu? Ya itu mungkin saja bisa terjadi ya. Karena mungkin dia dipersulit keluar, akhirnya dibocorkan sekalian mungkin ya, mungkin. Nah, terus sang pahlawan ini adalah sosok pengasuh pemberani yang membongkar rahasia gelap di balik dinding daycare. Beliau tidak sanggup melihat kekejaman, memilih menyelamatkan anak-anak yang tidak berdosa ini. Kesaksian pengasuh dari balik dinding dingin Little Aresa. Saya masuk ke tempat ini dengan harapan bisa memberikan pelukan dan edukasi bagi anak-anak yang hebat. Namun apa yang saya temukan di Jalan Pakel Baru Utara nomor 27 bukan sebuah rumah kedua, melainkan ruang gelap yang membunuh jiwa-jiwa kecil tidak berdosa. Tangan saya gemetar. Setiap kali harus mengingat apa yang saya lihat. Saya tidak bisa lagi diam. Nurani saya berteriak setiap kali melihat anak-anak diikat kuat seolah mereka ini adalah barang mati yang mengganggu, bukan manusia yang butuh kasih sayang. Tubuh-tubuh mungil itu dibiarkan tanpa pakaian, kedinginan di atas lantai, kehilangan martabat mereka, bahkan sebelum mereka mengerti apa artinya.
Tali itu hanya dilepas saat mereka harus ke kamar mandi, seolah-olah hidup mereka hanya jedah di antara siksaan. Kekasaran tangan yang seharusnya membelai justru mendarat dengan penuh kebencian. Kenapa mereka diam? Nah, ini kan pasti orang-orang bingung ya, kenapa sih anak-anak ini kok diam? Tadi kan sudah dikasih tahu ya kalau orang tuanya itu ternyata nggak dikasihkan akses CCTV. Nah, kenapa mereka diam? Karena anak-anak ini masih kecil. Em, Mereka diam itu, mereka belum bisa mengadu. Mereka hanya bisa menatap pintu menunggu jemputan orang tua mereka, berharap segera pulang ke dekapan hangat tanpa orang tua. Mereka tahu bahwa di siang hari anak-anak ini sedang berada di neraka. Jadi saya tidak peduli dengan gelar dan sertifikat profesional yang mereka pajang di dinding. Jika adab sudah mati, gelar itu hanya sampah. Saya memilih bersuara, katanya si Mbak ini ya. Jadi kita sangat berterima kasih, really appreciate dengan keberanian salah satu pengasuhnya ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Jadi wahai buat orang tua, kalian yang harus menitipkan anak-anak di daycare karena kebutuhan dari ekonomi. Ya kan mungkin ada yang bilang gini ya. Ya makanya kalau nggak siap punya anak itu jangan jangan apa ya, jangan punya anak atau makanya jangan menitipkan anak. Eh, Harusnya dirawat sendiri aja ya, memang kehidupan itu nggak sesimpel itu ya, nggak semudah itu gitu loh, karena mungkin dua-duanya mempunyai karir yang lumayan, apalagi zaman sekarang ini jika dua-duanya bekerja kan masih sangat membantu perekonomian ya. Anak-anak butuh sekolah, anak-anak butuh butuh em, hal-hal yang mensupport dari kehidupan mereka begitu ya. Oke deh. Jadi gimana ya ini ya, Manusuk ini penasaran banget ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di apa namanya di sini gitu ya. Ini Manusuk mungkin prediksinya sebentar aja ya, karena kan tadi sudah dibacakan lama sekali. Ini buat kalian yang nggak tahu apa yang terjadi, yang mungkin seliweran tapi nggak tahu ada apa sih ini, ada apa. Makanya tadi tak tak ceritain kronologinya yang terjadi itu kayak gini. Oke. Without any further ado, Manasuki minta izin untuk melihat apa yang terjadi di daycare ini ya. Oke. 3 kartu aja. Eh Pesan aja ya di sini ya. Mudah-mudahan Madam Vicky bisa menarik energi dari apa yang terjadi di daycare ini. Di sini ada loneliness ya, kesendirian. Di sini ada suppression. Di sini ada awareness. Jadi gini, um, memang apa yang tadi dikatakan oleh salah satu pengasuhnya itu benar ya, bahwa profesional atau apa yang mereka apa sertifikat, gelar profesional yang dipajang di dinding itu tidak berarti ya. Sebenarnya untuk orang yang sudah siap mempunyai daycare itu adalah orang-orang yang mereka berpikir bahwa rumah itu adalah rumah kedua. Jadi ibu bapak bekerja dan sekarang mereka mendapatkan perhatian, pelayanan, eh, cinta kasih, kelembutan itu sebagai tangan kedua gitu loh. Tapi yang terjadi di sini sepertinya ini nggak tahu dari apa ya. Karena gini loh, ada ada yang seliweran juga komentar itu mengatakan kayak gini. Zaman dulu orang-orang zaman dulu itu kan kerja juga mereka suami istri menjadi bertani ya, petani. Mereka nggak punya pengasuh untuk me- membawa anak mereka. Mereka nggak punya pengasuh, tidak bisa memberikan kepada orang karena nggak punya uang gitu ya. Jadi mereka juga nggak bisa membawa anak-anak ini ke ladang karena pekerjaan di ladang itu terlalu keras dan panas ya kan.
Mereka tidak bisa membawa ke sawah karena dua orang tuanya harus bekerja keras, mencangkul dan apa ya namanya, menaruh benih-benih gitu kan ya. Oke. Kalau kita melihat masa masa itu dan masa sekarang, tentulah itu jangan disamakan. Karena kalau ada komentar yang kayak gitu, ya ngapain orang tuanya harus membayar kalau begitu? Ya, diikat aja sendiri di rumahnya. Tapi kan nggak seperti itu ya. Mereka mau membayar, itu kan artinya mereka percaya bahwa anaknya ini akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik, yang manusiawi. Ya, nah ini kan perlakuan yang manusiawi begitu. Jadi di sini ini entah ide dari mana atau mereka ini punya ide dari orang dulu. Nah, which is itu juga ya nggak benar ya, tapi ya gimana lah, lain kondisi lah ya. Jadi ini tercetus eh, entah ini tercetus dari rapat atau meeting atau apa omongan karena mungkin mereka terlalu capek, karena mungkin orang 30 itu tidak cukup menangani 103 orang, ya, makanya mereka diikat kayak gitu. Dan itu yang diikat tuh 53. Apakah anak yang 53 ini adalah anak-anak yang memang sangat rewel atau mungkin suka, namanya anak kecil ya, kalau bertumbuh apalagi kalau umur-umur 1 tahun yang bisa merangkak itu kan nakal ya, ya orang tuanya kan sudah apa ya, memberikan secara secara profesional juga kan ya, memberi ya. Nah, jadi di sini sepertinya ada ide-ide gila memang di daycare ini ya. Nah, terus di sini ini peringatan aja sih buat orang-orang tua yang ada di luar sana, mulai sekarang kalian mesti waspada ya, karena kan anak-anak kecil ini memang tidak bisa mengadu. Kalau dilihat memang ada luka-luka atau apa, kalian tuh foto gitu loh, foto ini misalkan ya, kok ada ini, ada memar, ada apa, oke. Difotoin, ini kondisi kan kalau di foto itu juga kadang-kadang tampil ya tanggalnya ya, seperti itu. Nah, kalaupun ada CCTV yang tidak boleh dilakukan ya jelas-jelas ini sudah eh, harus curiga gitu loh. Karena dewasa ini, akhir-akhir ini sudah terlalu banyak orang stres. Jadi kalau menurut intuisi Madam Suki di sini ya, orang-orang ini pengasuhnya di sana itu tidak bisa mengatasi sih. Ada ada tingkat stres yang luar biasa, ya. Tapi kalau memang stres yang ngapain terima anaknya orang kan gitu, apalagi dibayar ya kan. Nah ini pesan semesta buat kita semua ya yang ada di luar sana. Nih, Soro. Jadi gini, anak-anak yang sudah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik itu, meskipun anak-anak ini tidak bisa mengadu, itu mereka akan mengalami trauma. Trauma ini harus disembuhkan, ya. Jangan dikira anak kecil nggak bisa mengadu itu mereka tidak punya trauma. Nanti traumanya ini akan dirasakan ketika mereka sudah tumbuh kembang atau umur belasan. Itu akan ada dalam pikiran mereka, ya. Nah, oke. Okay. Laziness. Laziness ini adalah seperti pesan buat orang tua, jangan malas untuk mencari tahu tentang info. Jadi kalau anak-anak kita sudah masuk ke daycare ya harus nggak, jangan kayak udahlah pasrah bongkoan kata orang Jawa ya, jangan ya. Karena ini benar-benar kondisi sekarang ini banyak orang stres. Ya, kesetresan ini meningkat. Jadi kita harus selalu waspada, ya. Dicari reviewnya apa, bagaimana mereka ini memberikan pelayanan, kepuasan, ya itu sangat penting. Jadi tolong jangan kecolongan buat kalian, itu aja ya. Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki silakan. Barangkali juga ada anak-anak kalian yang mengalami kekerasan, eh, pernah mengalami trauma atau kekerasan atau apapun ya, kalian mau konsultasi sama Madam Suki silakan. Atau kalian mau datang ke psikolog itu lebih baik lagi ya.
Tapi kalau kalian percaya Madam Suki bisa membantu, ya silakan juga, karena Madam Suki juga kuliah di psikologi ya. Terus tapi ini berbayar ya, buat kalian yang mungkin juga stres, mengalami masalah, kepingin teman curhat atau apapun, kalian silakan konsultasi ya. DM di Instagram Madam Suki atau di nomor yang selalu Madam Suki sematkan. Dan Madam Suki juga punya minyak muda. Minyak muda ini untuk supaya kulit kita glowing, kenyal, dan flek-flek juga hilang ya. Terus udah gitu flek-flek kita hilang, terus udah gitu kerut-kerut juga minggir ya. Nah, oke. Jadi pesennya melalui nomor yang tersedia di bawah ya. Terus udah gitu ini dari Thailand dan aman, tidak mengandung kimia sama sekali. Buat kalian juga yang kepengen produk-produk spiritual, kayak kepengen disayangi sama pasangan, sama bos, sama teman, atau kalian berada di tempat-tempat yang toksik, jadi kalian perlu banget memakai minyak 9 mantra. Dan ada beberapa produk lainnya juga seperti minyak moksa, terus garam hitam, itu bagus banget eh, untuk kebutuhan kalian. Pokoknya kalian tanya deh, itu untuk apa saja ya kebutuhan kalian yang mudah-mudahan bisa membuat kalian mempunyai solusi gitu ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Manosuki di Thailand. Salam cahaya. I love you.